Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Sebanyak 13 warga dikabarkan terjebak banjir bandang luapan Sungai Cihonje di kawasan Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu petang kemarin. Di samping itu terdapat juga 3 kendaraan roda 4 dan roda 2 ikut terseret terjangan banjir bandang. Berikut ini merupakan video amatir yang menunjukkan banjir bandang Sungai Cihonje menerjang kawasan Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu petang kemarin. Data sementara, terdapat 13 warga yang merupakan pendatang terjebak di dalam rumah dan villa hingga harus menunggu proses evakuasi. Bahkan terdapat 3 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2 ikut terseret derasnya banjir bandang. Sejumlah petugas gabungan langsung turun ke lokasi kejadian guna mengevakuasi warga desa lainnya. Petugas juga memastikan warga yang terjebak dalam kondisi selamat setelah dilakukannya kontak melalui telepon seluler. Perlu dievakuasi 13 orang itu, ada rumah masih aman kondisinya. Itu terhalang oleh sungai, antara sungai lama dengan sungai jalur baru. Itu tamu, kalau di sini tamu. Tamu yang perlu dievakuasi. Mobil ada di dalam? Kalau mobil yang saya tahu di tamu ini yang saya tahu itu ada mobil 2 dan kendaraan roda 2. Nah, kalau yang di sini juga ada kendaraan 1. Kalau yang 1 ini masih kelihatan lampunya, yang 2 roda 4 dan 2 roda 2 itu udah tenggelam masuk ke kolam. Apakah itu terbawa arus atau tidak, saya tidak tahu. Data sementara, banjir bandang di Desa Cipancar merendam 13 rumah warga yang terdiri dari 15 kepala keluarga, berjumlah 40 jiwa dan 1 masjid. Di samping itu, sejumlah pemilik rumah yang masih bertahan hingga Rabu malam berusaha membersihkan sisa air bercampur lumpur yang masuk ke dalam rumah. Termasuk salah satu di antaranya merupakan tempat produksi tahu dan oncom ikut terpendam banjir. Menurut warga, banjir bandang kali ini merupakan banjir terparah dari peristiwa 1 tahun lalu. Barang-barang di bawah lagi. Pertama-tama sih nyelamatin barang aja, Pak. Yang lainnya nggak tahu. Berapa ketinggian banjir? Ketinggian banjir? Oh, tinggi, udah tinggi, Pak. Langsung deras masuk ke dalamnya. Iya. Nggak tahu tuh, harus dibongkar dulu. Tadi jam berapa, Bu, pas kejadian, Bu? Setengah enam. Jam 5:30 lah, Pak. Ini kerendam semua ini bagian Kerendam semua pabrik oncom sama pabrik tahu. Sempat dilamatin diri itu gimana tadi? Iya, saya mah di atas di loteng, ya di rumah gak tahu ada banjir. Di sini sering banjir nggak sih? Udah 2 kali. Kemarin. Iya, udah setahun Yang paling parah tahun Yang paling parah sekarang sih airnya gitu. Hingga Rabu malam, petugas masih berjaga menunggu kondisi air surut untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Warga pendatang yang terjebak banjir bandang luapan Sungai Cihonje di Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berhasil dievakuasi petugas pada Rabu malam. Dari yang awalnya 13 orang, jumlah keseluruhan yang terjebak mencapai 18 orang. Malam itu juga semuanya langsung diamankan dan mendapatkan pantauan petugas medis lantaran masih syok. Petugas gabungan dari unsur BPBD, TNI, dan Polri memutuskan untuk mengevakuasi warga pendatang yang terjebak banjir bandang luapan Sungai Cihonje di Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam. Secara dramatis, satu persatu warga yang terjebak banjir diseberangkan menggunakan alat pengaman, termasuk membuat jembatan darurat dari pagar besi dan juga tangga. Bahkan di antaranya, ada beberapa warga yang sudah berhasil diselamatkan harus ditandu ke tempat yang aman. Warga yang berhasil selamat, ada juga yang sampai menangis histeris usai berhasil dievakuasi. Mereka mengaku syok
lantaran tidak menyangka akan terjebak banjir bandang selama lebih dari 6 jam lamanya. Warga yang terjebak ini terdiri dari 3 rombongan keluarga yang tengah berkunjung ke saudaranya dan beristirahat di sebuah villa. Mereka berasal dari daerah Cilegon dan juga Bogor, sengaja datang untuk berkumpul dengan saudaranya di momen libur Idul Fitri. Saya masih 3 orang lagi di sana. Berapa orang lagi, Bu? 3 orang lagi. Tadi sebelumnya berapa orang di sana, Bu? Saya anak 4, suami 6 orang semuanya. Bu dari mana sih, Bu? Saya dari Cilegon. Dari Cilegon. Emang sengaja untuk liburan, Bu? Ya, ini yang diundang teman bapaknya ke sini. Oh, gitu. Semua ada kurang 17 orang itu ada kumpul semua. Kumpul semua ya? Semua ada dalam. Satu keluarga 17 orang? Ada 3 keluarga. 3 keluarga. Kebetulan kita lagi berkunjung ke saudara. Kalau saya kan dari Cilegon, ada yang dari Bogor. Seperti itu. Berapa lama Pak tadi terjebak? Terjebaknya Pak berapa jam? Ini dari jam 5. Jam 5 baru Iya. sampai jam 10 jam 11 Iya, ya? iya. Kita minta bantuan ke tim SAR kan, sampai ya baru sekitar jam 10 bisa dievakuasi seperti itu. Tapi ya, nggak ada yang luka Pak? Alhamdulillah tidak ada. Semua ya alhamdulillah dalam keadaan selamat sehat. Iya. Sementara menurut Sekda Sumedang, evakuasi dilakukan pada malam itu juga lantaran khawatir adanya hujan susulan hingga memperparah keadaan. Melihat kondisi air luapan Sungai Cihonje mulai turun, petugas gabungan langsung melakukan proses evakuasi secara darurat dengan menyeberangi air. Hasil evakuasi jumlah total yang terjebak mencapai 18 jiwa dan kondisinya dalam keadaan selamat. Meskipun ada yang lemas lantaran masih syok. Pihaknya juga menyiapkan petugas medis dari tim PSC Simpati Sumedang. Warga yang terjebak di villa di seberang sungai awalnya 13, ternyata setelah dilakukan evakuasi kami hitung satu persatu jumlahnya 18 orang. Semuanya selamat dan sekarang sudah diamankan oleh PSC 119 di posko di depan. Kita sedang asesmen juga apabila karena secara fisik semuanya sehat, secara psikis kita sedang lakukan trauma healing di sana. Apabila tidak ada persoalan, ya kita harapkan nanti para warga yang terjebak ini bisa kembali. Usai dievakuasi, malam itu juga para korban terjebak banjir bandang dibawa ke tempat istirahat yang sudah disiapkan. Sementara untuk proses evakuasi sisa banjir bandang dan kendaraan yang terseret direncanakan dilakukan pagi harinya. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Pasca terjangan banjir bandang Sungai Cihonje pada Kamis pagi tadi, puluhan warga Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melakukan pembersihan rumah dan barang yang terendam. Sementara 2 dari 3 kendaraan roda 4 yang berada di tengah sungai akibat terseret banjir masih menunggu proses evakuasi. Kamis pagi tadi, puluhan warga Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mulai melakukan pembersihan rumahnya. Pasca banjir bandang luapan air Sungai Cihonje pada Rabu petang kemarin, menyisakan lumpur tebal hingga merusak sejumlah rumah warga. Bahkan warga lainnya secara bersama-sama melakukan pembersihan barang berharga yang tidak terselamatkan hingga terendam banjir. Menurut Sekretaris Desa Cipancar, banjir bandang kali ini menjadi yang terparah dari peristiwa tahun lalu, antara dampak yang ditimbulkan lebih meluas. Apalagi di wilayah Cipancar, terlewati 2 sungai yakni Sungai Cihonje dan Cimandala yang berasal dari kawasan wisata Citengah. Ditambah, minimnya tanggul yang dekat dengan pemukiman warga yang kini terdampak banjir bandang, hingga diperlukan tanggul baru di aliran sungai. Sungai Cihonje aja yang meluap sekarang di Cipancar ini kan ada 2 sungai. Cimandala juga meluap. Mungkin ini dampak itu dari Citengah ya, kemungkinan dari curah hujan terlalu besar, kemungkinan juga karena situasi hutan sekarang udah kurang. Terus adanya juga mungkin adanya tempat wisata juga mempengaruhi ya. Jadi meluas banjirnya sekarang. Kalau di sini tanggul jebol atau gimana, Bu? Kalau ini memang di sini ada harusnya itu ada penanggulangan di sepanjang Sungai Cihonje itu dipasang tanggul.
sampai sekarang ini pemasangan tanggul itu belum ada. Sementara itu, 2 dari 3 kendaraan roda 4 menjelang siang tadi masih terjebak di tengah sungai akibat terseret dari lokasi parkir. 2 kendaraan mewah yang terseret merupakan milik warga pendatang yang saat malam hari terjebak banjir bandang dan telah berhasil dievakuasi. Hingga tadi, pemilik kendaraan masih berada di lokasi untuk menunggu proses evakuasi. Mereka pun yang merasa syok lantaran peristiwa terjadi begitu cepat hingga tidak sempat menyelamatkan kendaraannya. Hujan gede itu, air bah datang, mobil pada saat itu air masih sekitar sebetis. Begitu mau keluarkan, sudah tidak bisa, sudah kebah hanyut. Pas air datang itu Bapak masih di mobil? Mobil saya udah duluan hanyut. Mobil ipar saya, mau keluar. Dia masih dalam mobil, cuman suruh untuk keluar. Oh, Bapak dari mana Pak? Saya dari Depok. Di sini silaturahmi sama kakak. Sementara hingga siang tadi, proses evakuasi kendaraan mulai dilakukan, termasuk pembersihan rumah warga dengan mendatangkan mobil pemadam kebakaran. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Seorang bocah 13 tahun asal Karangasem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terpeleset ke dalam selokan hingga terbawa arus sungai Citengah pada Rabu petang kemarin. Korban bersama keluarganya tengah berwisata di salah satu tempat wisata Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu petang kemarin datang ke wilayah Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Petugas gabungan yang datang bersiap untuk melakukan pencarian bocah perempuan berusia 13 tahun yang terpeleset ke selokan yang terhubung ke Sungai Citengah hingga terbawa arus. Diketahui korban merupakan Aira, warga Karangasem, Kabupaten Indramayu yang tengah berwisata bersama keluarganya di salah satu lokasi wisata kawasan Citengah. Menurut Sekda Sumedang yang datang ke lokasi, kejadian bermula saat korban hendak mengambil tas bersama kakaknya di belakang Balai Desa Citengah. Di tengah perjalanan, bocah tersebut terpeleset sehingga korban terjatuh dan langsung terbawa arus selokan yang terhubung ke Sungai Citengah. Situasinya sebelum hujan deras ya, hujannya masih cukup lah begitu. Jadi anak ini beserta kakaknya tadi akan mengambil tas, dan pada saat berjalan mengambil tas terpeleset di selokan di belakang balai desa. Dan diduga anak ini kebawa oleh aliran selokan masuk ke sungai. Dan sekarang pun kami sedang melakukan proses pencarian. Tadi ada 6 orang petugas dari BPBD dengan dilengkapi lampu sorot untuk ngecek di sepanjang jalur sungai Sungai Citengah. Ya, mudah-mudahan doakan. Hingga Rabu malam, petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Satpol PP dibantu warga terus berupaya melakukan pencarian korban dengan menyusur aliran Sungai Citengah. Sementara keluarga korban masih mengalami syok dan langsung dibawa petugas ke salah satu hotel di Sumedang untuk beristirahat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Pasca hanyutnya bocah perempuan berusia 13 tahun yang terpeleset ke selokan hingga terbawa arus Sungai Citengah, tim Basarnas Kantor SAR Bandung bersama BPBD Provinsi Jawa Barat menurunkan tim untuk melakukan pencarian. Petugas membagi dalam 5 tim yang melaksanakan pencarian di 5 sektor sepanjang Sungai Citengah yang bermuara ke Sungai Cihonje dan berakhir di Sungai Cipeles. Tim Basarnas Kantor SAR Bandung bersama BPBD Provinsi Jawa Barat pagi tadi diterjunkan untuk membantu melakukan pencarian bocah berusia 13 tahun yang terpeleset di selokan hingga hanyut terbawa arus Sungai Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proses pencarian dilakukan dari titik awal jatuhnya korban yang waktu itu tengah berwisata bersama keluarganya di salah satu tempat wisata kawasan Citengah. Tim yang diterjunkan dibagi dalam 5 kelompok
yang melakukan pencarian korban di 5 sektor sepanjang Sungai Citengah yang bermuara ke Sungai Cihonje dan berakhir di Sungai Cipeles. Dalam prosesnya, sektor pertama dari titik awal jatuh dilakukan penyisiran dengan jalan kaki hingga ke Sungai Cihonje wilayah Desa Cipancar sepanjang 3 km. Sektor 2 hingga 4 dilakukan penyisiran sepanjang sungai dengan melakukan metode pengarungan atau rafting. Dan 1 tim ditempatkan sebagai safety officer untuk memantau debit air bila hujan kembali turun. Penyisiran dengan rafting juga karena memungkinkan aliran-aliran sungai ini akan dilakukan oleh menggunakan rafting. Satu lagi kita tempatkan safety officer, 1 tim ada di atas. Fungsinya apa? Untuk memberikan informasi tentang debit air naik ataupun turun, ataupun di atas ini hujan atau tidak, supaya tim yang akan melakukan penyisiran-penyisiran ini termonitor. Sehingga siang ini sudah ada tanda-tanda? Sampai saat ini informasi dari lapangan belum dapat. Sementara hingga siang tadi, proses pencarian masih terus dilakukan dan petugas belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Memasuki H+3 Lebaran, arus lalu lintas dari arah Jawa menuju Jakarta mengalami peningkatan di gerbang tol Palimanan, ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi. Rencananya, pada siang ini pihak kepolisian akan memberlakukan one way dari Getol Palimanan kilometer 188 hingga Cikampek kilometer 72 menuju arah Jakarta. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta ini nampak ramai saat melintasi Getol Palimanan ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kendaraan sendiri masih didominasi kendaraan pribadi berplat Jabodetabek dan sejumlah bus. Hingga saat ini, tidak ada transaksi pembayaran di loket Getol Palimanan dan pembayaran di masing-masing exit tol. Pengelola tol sendiri membuka 5 loket pembayaran menuju arah Jakarta dan 5 loket pembayaran menuju arah Jawa. Rencananya, pada Kamis siang ini pukul 11, pihak kepolisian akan memberlakukan one way menuju Jakarta dari Getol Palimanan kilometer 188 hingga Cikampek kilometer 72. Selanjutnya, dari Cikampek hingga Jakarta kilometer 42 akan diberlakukan kontraflow mengingat arus balik pada hari ini mengalami peningkatan signifikan. Diperkirakan, lonjakan volume kendaraan akan terus meningkat hingga akhir pekan nanti, mengingat masa libur Lebaran akan berakhir di hari Minggu mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Libur Hari Raya Idul Fitri 2022, ribuan pengunjung memadati wisata air Arya Kiban yang berada di Kecamatan Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Antrian pengunjung pun mengular hingga puluhan meter. Ribuan pengunjung harus berdesak-desakan dan mengantri cukup lama demi mendapatkan tiket masuk ke wisata air Arya Kiban yang berada di Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Antrian pengunjung di pintu masuk mencapai puluhan meter. Padatnya pengunjung di pintu masuk disebabkan akses jalan pintu masuk wisata cukup sempit. Selain di pintu masuk, di lokasi wisata pun dipenuhi ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Kurangnya fasilitas wisata dan fasilitas umum lainnya membuat wisatawan berjubel di lokasi wisata, serta kurangnya ruang ganti pakaian dan tempat istirahat di lokasi wisata memicu terjadinya antrian panjang di ruang ganti pakaian. Liburan keluarga, ya mungkin karena udah berapa tahun ya, hampir 2 tahun lebih kali ya, udah nggak pada liburan ya, pada haus liburan juga kan. Mungkin fasilitasnya terutama untuk ganti pakaiannya ya tambahin lah. Kan kalau begini yang pada ngantri lebih dari 20 orang. Selancang Gunung Jati karena enak, tempatnya enak, asik, sejuk. Wah, ini pas segalanya deh. Sempit, tapi cuma jalannya sempit banget. Saya nggak muat jalannya.
Harapannya ya lebih diluasin lagi buat tempat kakinya, apa juga jalannya tuh biar bisa lebih luas, Lebih luas. nyaman. Kita sebagai pengunjung. Banyak yang melakukan aktivitas berenang, bermain air, sekedar berjalan-jalan, berfoto, dan duduk di area yang sudah tersedia, melihat pemandangan sambil memakan hidangan. Salah seorang pengunjung asal Cirebon mengungkapkan alasan dirinya bersama keluarga menghabiskan liburan lebaran di kawasan ini. Karena tempat wisata ini merupakan salah satu primadona di Majalengka dan terdekat dari Cirebon. Harga tiket yang murah dan suasana yang sejuk menjadi nilai plus tempat wisata ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.